balik lagi di podcast Suara Hijau Kampus, yang dimana podcast kali ini kita akan ngebahas tentang isu-isu lingkungan loh, dan gimana sih peran kita sebagai mahasiswa mengatasi isu lingkungan tersebut. Oke, langsung aja kali ya. Kenalin, nama aku Dewi dengan NIM belakang 165. Di sini aku nggak sendiri, di sini aku ditemenin bareng 3 teman kece aku. Boleh dong teman-teman perkenalkan diri. Halo, aku Indah dengan NIM belakang 162. Halo, aku Natania dengan NIM 121. Halo, saya Radit dengan NIM 134. Oke, halo Indah, Tania, Radit. Gimana nih? Sebelumnya aku mau nanya nih, gimana sih perasaan kalian bisa diundang di podcast kali ini? Jujur seneng banget nih bisa ada di podcast ini. Aku juga seneng banget, nggak sabar buat ngupas isu-isunya. Wah, seneng banget dong, udah nunggu dari kemana pengen ngobrol kayak gini. Seru banget ya. Oke, pasti yang lain udah pada nggak sabar kan tentang pembahasan podcast kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya, check it out. Oke, mungkin lanjut aja kali ya. Di sini sebelumnya aku pengen tanya-tanya dong, menurut kalian apa sih masalah lingkungan yang paling besar yang dihadapi di Indonesia sekarang? Boleh deh, mulai dari siapa dulu nih? Mungkin dari aku dulu kali ya. Nah, kalau menurut aku tuh mungkin deforestasi sih. Karena setiap tahun tuh jutaan hutan kita hilang karena dibabat terus. Apalagi dialihfungsikan tuh kebanyakan ke sawit, apalagi ke pertambangan. Itu jelas kan kita semua udah tahu kalau itu merusak lingkungan banget kan. Nah, dampaknya juga bukan cuma ke satwa liar, tapi juga bisa ke iklim, bisa menyebabkan banjir dan bahkan Itu gue setuju banget, apalagi kualitas udara tuh makin buruk. Dan juga pernah Jakarta tuh jadi kota nomor 1 paling buruk kualitasnya. Nah, mungkin aku nambahin kali ya sama krisis sampah. Karena Indonesia itu menjadi penyumbang sampah di laut nomor 2 setelah Cina. Nah, ini udah mencerminkan kalau sampah-sampah ini mempengaruhi lingkungan di Indonesia gitu. Padahal kita negara maritim yang punya laut yang banyak, pulau yang banyak, tapi sekarang pantai kita malah dipenuhi sampah, bukan pasir. Iya sih, benar-benar aku setuju banget tuh. Apalagi kan banyak kayak daerah di Indonesia, apalagi di wilayah timur gitu, yang kekurangan air bersih. Padahal kan bisa dibilang Indonesia ini kan curah hujannya termasuk tinggi kan guys. Terus kok bisa gitu sampai manajemennya tuh nggak optimal, kan aneh banget nggak sih? Nah, dari masalah-masalah yang udah disebutin tadi, semuanya itu semakin kompleks kalau kita lihat. Karena dari satu sisi ada juga faktor ekonomi, misalnya konversi hutan. Nah, itu tuh sering banget nih dibenarkan sama atas nama pembangunan masyarakat yang dibutuhin sama masyarakat itu sendiri. Padahal kadang justru kita lihat dari sisi lain juga, itu tuh merugikan masyarakatnya juga. benar. Dan kalian tuh ya sih kayak ada aspek kebijakan yang gak konsisten gitu. Misalnya kayak pemerintah terus mempromosikan untuk program jalan-jalan terus gitu, tapi di sisi lain juga pembukaan lahan juga terus keluar. Itu kan sama aja kayak nggak kontradiksi gitu masih. Nah, secara pribadi dan budaya konsumsi kita tuh juga jadi masalah. Kita gampang banget di barang baru pakai plastik sekali pakai, padahal itu semua numpuk dan jadi beban lingkungan. Benar. Oke, dari semua isu-isu yang udah kalian sebutin nih, aku tuh penasaran banget deh, menurut kalian dari isu-isu tersebut kira-kira pemerintah tuh cukup serius nggak sih nanganin hal ini? Boleh dari siapa dulu nih? Aku dulu kali ya, mungkin jujur dari pemerintah tuh udah ada niat kali ya, tapi implementasi di lapangan tuh nggak sejalan gitu loh. Jadi banyak kebijakan yang bagus tapi nggak ditegakkan secara konsisten. Nah, bener banget. Terus juga dari masyarakatnya kayak masih kurang teredukasi gitu. Karena coba kalau kita lihat dari permasalahan sampah, masih banyak banget masyarakat yang buang sampah sembarangan, bakar sampah plastik, dan mereka nggak tahu dampaknya ke kesehatan lingkungan tuh kayak gimana gitu. Oke.
Oke, kalau tadi kan kita udah bahas isu-isunya nih. Nah, sekarang mungkin aku lebih mau bahas dampaknya nih. Karena kan kita sebagai mahasiswa atau Gen Z gitu kan, kita suka mikir nih kayak itu masalah terlalu besar gak sih? Udah bukan urusan kita lagi gak sih? Padahal kan sebenarnya kita juga terdampak ya guys. Menurut kalian gimana? Bener banget tuh, contohnya waktu banjir Jakarta itu bukan cuma karena hujan tapi juga karena hutan dan resapan air di daerah hulu udah rusak. Akhirnya kita yang tinggal di kota yang kena imbasnya. Nah, bener juga, di sisi lain juga dampaknya itu terdampak loh ke sektor ekonomi. Misalnya nih, nelayan jadi susah cari ikan karena lautnya udah tercemar oleh sampah-sampah. Nah, juga petani jadi gagal panen karena perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi ini bukan cuma isu ekologi, tapi udah berimbas ke sosial dan ekonominya juga. Bener banget. Dan jangan lupa ya, ada dampak kesehatannya juga nih. Kan polusi udara bisa menyebabkan asma, kanker, sampai gangguan tumbuh kembang anak. Terus kayak polusi air juga bisa bikin diare, kolera, dan penyakit lainnya. Dan itu bahaya banget guys. Oke, jadi mungkin intinya kalau kita nggak peduli sekarang, karena nanti kita bakal juga yang rugi ya kan, apalagi keturunan-keturunan kita, generasi-generasi Iya, betul selanjutnya banget. pasti itu akan menanggung akibatnya. Jadi mulai sekarang tuh kita udah harus aware sama isu-isu lingkungan ya. Oke, mungkin aku lanjut aja ke pertanyaan terakhir kali ini ya. Sebelum aku tutup episode tentang isu lingkungan ini, aku mau nanya dong, karena aku penasaran banget nih, bener-bener penasaran banget sama teman-teman aku. Gimana sih cara kalian bertiga sebagai mahasiswa ya kan, apalagi kalian kan masih mahasiswa ya kan, benar gak? Benar. Nah, gimana sih cara kalian sebagai mahasiswa untuk apa ya, menanggapi isu-isu lingkungan tersebut, dan apa langkah kecil yang bisa kita mulai gitu? Mungkin dari siapa dulu nih? Dari aku kali ya. Nah, kita bisa mulai dari diri sendiri dulu nih. Contohnya kayak aku nih, bawa botol minum sendiri, terus kita bisa hemat listrik, dan kita bisa kurangi konsumsi fast fashion. Nah, terus juga bisa gabung dengan komunitas lingkungan di kampus. Gimana itu bisa jadi menjadi pintu awal untuk belajar dan beraksi bersama gitu. Nah, bener banget tuh. Dan kalau bisa kita juga harus ajak orang lain, karena aksi kolektif itu butuh lebih kuat gitu. Kita harus ngajak teman-teman yang lain, karena satu orang bisa memulai tapi kita tetap butuh masa. Oke, mantap banget nih jawaban dari teman-teman aku. Nah, mungkin untuk podcast kali ini membahas tentang isu lingkungan segitu dulu kali ya guys, udah cukup. Yang dimana podcast kali ini tuh kita ngebahas tentang isu-isu lingkungan dan gimana cara kita sebagai mahasiswa menanggapi isu lingkungan tersebut. Oke. Oke, makasih banyak nih buat Indah, Tania, dan Radit karena udah sharing-sharing insight penting dan sangat bermanfaat banget nih di podcast kali ini. Nah, buat teman-teman pendengar, makasih juga ya udah mau dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga dari podcast ini kalian bisa mengambil hal-hal positif yang bisa kalian lakukan untuk lingkungan ini. Oke, mungkin ada closing statement seru banget kali ya. Mungkin boleh nih dari teman-teman aku masing-masing kasih dong closing statementnya. Ya, kalau dari aku sih, yuk bareng-bareng kita jadi bagian dari solusi. Karena bumi cuma satu dan kita semua punya peran untuk menjaganya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap hijau, tetap kritis, dan tetap peduli. Bye-bye.